Saya lanjutkan. Tadi Bung Faisal menyebutkan sebenarnya semuanya ini terjadi adalah persaingan antara dua tokoh ya. Saya perlu luruskan begini, ketika kita berbicara yang tersayang Pak Jokowi, yang kita hormati Ibu Mega, dalam konteks panggung demokrasi hari ini, itu memang tidak lepas dari pengaruh mereka. Oke. Jadi jangankan membahas undang-undang, batu jatuh saja itu orang memperbincangkan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Jadi Anda satu melihat itu juga realitas. seperti itu, Bang Habib. Dalam konteks politik ini kita lihat apa yang terjadi sekarang. Saya nggak bisa situasi melihat politik sejauh ini. itu ya. Saya tidak secanggih sahabat saya. Jadi gini, tadi soal saya isu hukumnya tadi ya, apa namanya soal menjelang pemilu Masih ada kita undang-undang yang nggak dirubah perlu segala macam, rubah ya. undang-undang. Dalam konteks pembangunan hukum di parlemen sih saya sepakat. Tapi Mahkamah Konstitusi itu kan pengadilan, bukan pengadilan lagi, mahkamah. Ya. Di atasnya lembaga peradilan yang tingkat paling tinggi. Ada PEMIO, pengadilan tidak boleh menolak perkara. Oke. Artinya apa? Dengan menolak perkara artinya menutup pintu pencari keadilan. Oke. Dan setiap pencari keadilan menginginkan keadilan yang secepat-cepatnya. Silahkan, keadilan bisa dari mana saja. Bisa dari MK, bisa dari MA, bisa dari DPR. Nah itulah yang dilakukan para pencari keadilan, yaitu partai-partai yang mengajukan uji material. Nah kemudian ya, kalau ini dikaitkan spesifik ke perkara yang diuji, misalnya perkara soal orang yang menuntut hak, Ya. kami boleh dong ikut juga menjadi subjek dalam pemilu, ya kan ya. Kalau toh gugatannya dikabulkan, ini kan nggak merampas hak orang lain. Oke. Dengan dibukanya keran 35 tahun, tidak menutup keran orang yang umur 40 sehingga tidak bisa maju. Ya. Nggak ada sistem yang damage. Nggak akan ada sistem yang rusak. Beda dengan terbuka Lain tertutup tadi. halnya misalnya kalau Terbuka dibatasi. terbuka tertutup tadi. Ya. Saya tambah sedikit, itu bahasa tidak merampas orang lain itu berbahaya sekali. Ini sudah pemilu beberapa kali dengan batas usia seperti itu. Itu Yang sangat mana? fundamental, batas usia 40 dan untuk calon kan. Iya. Itu hasil rumusan pendekatan sosiologi, sejarah, hasil studi, banyak anggaran yang Iya, dikeluarkan tapi dan tetap sebentar boleh, dan tetap boleh, melibatkan tetap boleh. Yang berbagai tetap boleh mencalonkan. Kan gitu tidak loh. merampas hak orang Maksud lain. saya Bang itu, Faisal. yang gitu loh. apa soal apa? Iya, dalam konteks itu batasan usia dengan diturunkannya batas usia Ya. 35 Itu kalau tahun, terjadi keputusan di MK kan? berarti apa? Terjadi keputusan di MK maksudnya. Jika Belum, jika masih diputuskan, proses, ya. berarti ini tidak merampas haknya Oke. umur 40 tahun ke atas gitu loh. Nah ini saya boleh simpulkan lain halnya dengan membatasi usia 70 tahun. Itu Itu dia membatasi hak yang konstitusi menurut saya orang. gugatan yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Tidak mewakili kepentingan Orang umum. bukan tidak bukan. meminta haknya Orang juga. kalau ke sana mencari keadilan konstitusi, bukan ingin membatasi hak orang Oke. untuk mencalonkan. Oke, Itu oke. yang kita Ini lihat. menarik Bukan nih. logika. Itu Saya- praktek yang saya lakukan Ya, di saya juga ingin lihat mengajak di nih, Mahkamah Konstitusi. Bang Habib, ini sudah bersama kita teman-teman mahasiswa. Saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa untuk bertukar pikiran di sini. Ini sudah ada dari MH Tamrin, Universitas MH Tamrin ya. Ada siapa? Saya Fajar, Ibu. Fajar mengikuti dari tadi ya. Ya, saya ikuti tema perbincangan malam ini. Oke, apa pendapat kamu tentang membatasi usia capres dan cawapres ini? Ya, memang untuk terkait batasan ini, satu sisi adalah hak, tapi satu sisi adalah tanggung jawab di mana nanti capres yang akan terpilih nanti memiliki tanggung jawab yang berat di pundaknya. Jadi memang salah satu persyaratan ini kan mampu menjalankan tugas kepresidenan tersebut secara rohani maupun jasmani. Ya. Maka sebetulnya saya juga ingin mempertanyakan kepada narasumber kita Bapak Habibur Rahman, apakah nanti di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ini bisa MK mengambil kajian-kajian ilmiah terkait kesehatan manusia gitu Pak berdasarkan usia, secara agar lebih objektif dalam menentukan batas usia tersebut gitu. Karena jika dikembalikan lagi kepada DPR, tentu ini akan jadi akan jadi tarik ulur lagi kepentingan-kepentingan yang berbagai macam, lebih besar kekuatan mana lawan mana gitu. Ini menarik Apakah nih. bisa secara objektif didasarkan kepada keterangan ahli maupun kajian-kajian ilmiah terkait kesehatan manusia berdasarkan usia, Pak? Seperti itu. Makasih Fajar. Ini menarik nih. Saya jadi ingat ada Joe Biden tadi ya, disinggung oleh Hensat. Bagaimana kondisi fisiknya memang memimpin negara superpower, tapi physically kayaknya ada sedikit gangguan. Kemudian tadi ada Mahathir di usia 91. Ya makanya, Nah, tadi kan saya mendengar sepintas apa yang disampaikan pemohon. Ada perbedaan dari gugatan jabatan-jabatan yang dijadikan contoh dengan jabatan yang diajukan uji material ini.
jabatan yang dijadikan contoh itu adalah jabatan yang dipilih oleh misalnya hakim konstitusi, hakim Mahkamah Agung, ya. Bukan jabatan yang dipilih oleh publik gitu loh. Itu jabatan yang ditunjuk ya, bukan jabatan yang dipilih oleh publik. Inilah hak untuk memilih. Oke, silakan dengan berbagai pertimbangannya. Ya, sedikit pertanyaan tadi dari mahasiswa, Bung Habib. Bagaimana bisa nggak pertimbangan ilmiah mengenai kondisi Jadi dalam kesehatan memutus seseorang? suatu perkara, Mahkamah Konstitusi akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan ahli dan alat-alat bukti. Lalu Mahkamah Konstitusi bisa memilih. Saya pernah mendengar di satu forum di salah satu TV juga. Sekarang studi-studi terakhir ya kan, bahkan banyak terjadi perkembangan. Orang yang dulu misalnya 35 tahun dianggap belum matang, banyak pemimpin yang 35 tahun matang. Begitu juga di usia atas. Ya. Banyak juga yang masih fit kondisinya. Banyak yang fit kondisinya. Intinya Pak Prabowo walaupun sudah tua masih sehat bugar gitu ya. Kalau salah mendengar Pak Prabowo sakit tangan. Genggamannya kuat banget bos. Iya, nggak apa-apa, bagus. Jadi kekhawatiran terjawab, intinya orang tua, misalnya Pak Prabowo usianya juga sudah tua, masih kuat secara fisik ya untuk memimpin negeri ini. Masih gitu ya. kuat berenang 20 Tapi kali betul juga kata mahasiswa, jangan dilihat dari luarnya saja. Tapi juga perlu ada expert-expert yang, ini bukan tentang Pak Prabowo, tapi expert kesehatan yang menilai tentang usia 70 tahun itu. Bagaimana Jadi kan ini performa fisiknya, ya, bagaimana Bang Habib ini kan kalau 35 go, 70 nanti dulu gitu ya. Tapi Magi, hal-hal seperti ini, kecurigaan-kecurigaan seperti ini tidak akan terjadi bila Presiden Jokowi nggak ngaku mau cawe-cawe. Karena begitu cawe-cawe, ini jangan-jangan ini nih. Ini butuh segmen khusus ini karena Presiden Jokowi cawe-cawe. Saya harus akhiri perbincangan kita malam hari ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Teman-teman mahasiswa sudah hadir dari Muhammadiyah, Universitas Bakri dan juga MH Tamrin. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Sampai jumpa pekan depan.